Selamat pagi saudara-saudara sekalian yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus. Selamat datang ke acara khotbah bahasa Indonesia Gereja Rivers of Water Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Saya percaya kita semua tahu bahwa lagi satu minggu akan ada acara Paskah. Dalam sebagai seorang Kristen kita tahu acara Paskah ini amat penting, karena di situ di mana kita tahu bahwa Yesus Kristus telah datang ke bumi dan telah disalibkan. Dan karena beliau disalibkan dan kita telah diselamatkan. Jadi dalam satu minggu ini saya percayalah segala yang berlaku dalam dunia ini, terutama dengan penyakit COVID-19 ini, banyak membawakan persoalan-persoalan, terutamanya kepada saudara-saudara kita di dalam Kristus Yesus. Saya berharap pada waktu ini kita ambil waktu ini untuk berdoa dan juga mendoakan supaya virus COVID-19 ini akan hilang dari dunia ini. Dan saya juga percaya bahwa semua orang yang mendapat penyakit ini akan sembuh di dalam nama Yesus Kristus ya. Jadi sebelum kita memulakan pada khotbah hari ini, saya ingin membawa Anda semua dibawa ke dalam doa, biar kita tutup mata kita dan mendoakan untuk semua yang mendapatkan sakit ini. Ya Tuhan, ya Bapa di surga, kami berterima kasih karena kami bisa sehat, karena kesejahteraan-Mu dan juga damai sejahtera yang Bapa bagi kami di dalam segala hal dalam hidup kita, dalam segala hal dan juga segala kesehatan kita. Kami berterima kasih Bapak, ya Bapak bersama kami. Dan kami mendoakan kepada saudara-saudara kita, bukan saja di sebelah kita, tapi di seluruh dunia yang mendapat penyakit virus COVID-19 ini untuk sembuh dari penyakit ini. Dan juga akan datang menjadi kesaksian kepada nama Bapa di surga, bahwa Bapa yang telah menyembuhkan mereka, karena mereka berdoa dan mendapat jawaban daripada doanya. Kami berterima kasih Bapa kepada setiap hari, dan kami dilindungi oleh daripada segala penyakit ini Bapak. Kami berterima kasih dan kami juga menyerahkan khotbah pada hari ini kepada Bapak, yang segala yang ingin disampaikan oleh saya dan segala ini yang ingin saya menyatakan kepada saudara-saudari ini bakal masuk ke dalam sanubari mereka, dan Roh Kudus akan membimbing mereka dalam satu minggu ini. Berterima kasih Bapak, dan dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, dalam minggu ini saya percaya semua orang akan melihat ke depan di mana Paskah akan datang. Bagi orang-orang di Malaysia, kami akan melakukan Paskah ini di rumah. Di Indonesia juga ada beberapa tempat yang di mana kerajaan Indonesia telah buat lockdown. Jadi saya berharap dalam waktu satu minggu ini kita bisa ambil waktu untuk mencerminkan diri kita dan juga menanyakan diri kita sebagai anak kepada Bapa kita di surga. Topik saya pada hari ini yang ingin saya sampaikan adalah bertajuk anak yang hilang bisa kembali. Saudara-saudara yang dikasihi, anak yang hilang bisa kembali. Banyak kali kita anggap diri kita sebagai seorang anak yang tidak mengikuti kata-kata Bapa kita di surga. Ada kala kita melihat kita tidak mengikuti firman-firman Tuhan yang telah Tuhan menyatakan dengan begitu tegas sekali apa yang kita patut buat dan apa yang tidak patut kita buat. Namun ada jalan kembali untuk kita. Hari ini saya ingin membawakan topik yang begitu tepat sekali pada waktu ini, yaitu anak yang hilang bisa kembali. Jadi mari kita melihat kepada firman Tuhan pada hari ini ingin saya sampaikan kepada Anda semua. Ada daripada Lukas pasal 15 ayat 11 hingga ke 24. Jadi kalau saudara-saudara di depan ini, kalau ada Alkitab, sila bukakan kepada Lukas pasal 15 ayat 11 hingga 24. Inilah firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bahagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bahagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta yang miliknya itu dengan hidup yang berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upah Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.
jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa. Maka makinlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa kepada surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak jadi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tumbul itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Saudara-saudara sekalian, saya percaya firman Tuhan ini banyak yang telah membaca begitu banyak kali. Dan begitu banyak kali kita faham apakah cerita yang ingin disampaikan oleh Yesus Kristus kepada kita. Namun hari ini ingin saya membawa firman ini kepada perhatian saudara-saudari. Karena saya merasa waktu ini amat cocok untuk kita memikirkan bahwa apakah yang ingin Tuhan menyampaikan kepada kita melalui firman ini. Pertama kali yang ingin saya menyampaikan ialah anak yang mengkhianati. Saudara-saudara sekalian, dalam Lukas 15 dari ayat 11 hingga 24. Dari Lukas 15 dari ayat 11 hingga 15. Kita dapat tahu bahwa anaknya itu, dua anak itu, salah seorangnya yang bungsunya telah meminta hartanya. Dan lepas mendapatkan hartanya, dia menjualkannya semua, membawakannya duit, pergi ke negeri orang lain. Di situ dia berfoya-foya, dia enjoy, makan, minum, semuanya dihabiskan dengan cepat. Selepas itu dia tidak mempunyai satu sen pun. Lalu dia terpaksa bekerja untuk orang. Dan karena itu dia mula menyadari. Mengapa saya menyatakan part pertama ini daripada pasal 15, Lukas pasal 15 ayat 11 ke 16 ini adalah anak yang mengkhianati. Saudara-saudara sekalian, anak bungsu ini, saya percaya bapaknya amat menyayangi dia. Namun anak ini telah melupakan segala kebaikan bapaknya. Dari kecil dia lahir sampai dia membesar menjadi seorang remaja, dia melupakan segala kebaikan bapaknya itu. Memberikan tempat tinggal, memberikannya makan, memberikannya orang gaji, orang upahan untuk menjaga dia. Dia terus menyatakan kepada bapaknya, berikanlah hartamu kepada saya, bahagikan hartamu. Saudara-saudari, kalau saudara-saudari paham, kalau bapaknya masih hidup dan anaknya meminta untuk membahagikan hartanya, itu menyatakan bahwa anaknya menganggap bapaknya udah mati. Kalau ikut tradisi orang-orang Israel ya, mereka kalau bapaknya udah mati, anak-anak lakinya akan mendapatkan hartanya. Kalau ada 2 orang akan dibagikan 2, ada 3 orang akan dibagikan 3. Begitu juga saya percaya banyak orang macam di Indonesia, di Malaysia juga begitu juga. Namun di Malaysia dia akan dibagikan dengan semua anak. Tapi di sini cuma ada 2 orang anak, tapi bapaknya masih hidup. Maka anaknya menyatakan kepada bapaknya, Bapak, kamu bahagikan saja harta saya kepada saya. Jadi di sini kita bisa menahu bahwa anaknya itu tidak menghormati bapaknya langsung. Malahan dia menyatakan untuk meminta hartanya itu juga meminta bapaknya bahwa saya menganggap kamu sudah mati. Kamu sudah tidak wujud dalam hidup saya. Dan anaknya ini juga setelah mendapatkan hartanya dia terus menjualnya dan ambilkan duitnya dan langsung pergi ke negeri orang lain dan berfoya-foya. Saudara-saudara sekalian, anak bungsu ini ada kalanya adalah seperti kita. Kita ingin melakukan sesuatu mengikut nafsu kita, mengikut darah daging kita. Kita tidak ingin mendengar apa yang Bapa ingin kita memberitahu kita. Kita tidak ingin mendengar apa yang firman Tuhan memberitahu kita. Tapi kita cuma ingin melakukan apa yang dapat memuaskan hati kita, memuaskan nafsu kita. Dan karena kita mengikut nafsu dan daging kita beritahu daripada firman ini, selepas semuanya udah habis, duitnya udah diboroskan, udah habiskan semua duitnya, maka dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dia udah putuskan hubungannya dengan bapaknya. Padahal saya percaya lepas dia pergi ke negeri orang lain, dia tidak ada kawan, dia cuma ada kawan yang ingin minum dengan dia, makan dengan dia dan enjoy dengan dia aja. Jadi selepas dia tidak mempunyai 1 sen pun di dalam tangannya, dia terpaksa bekerja. Dan dia mendapat kerja yang paling teruk. Ya saudara-saudara sekalian,
Kalau seseorang orang upah itu disuruh untuk menjaga babi, merupakan kerja yang paling rendah sekali. Jadi dia diberikan kerja yang paling rendah, yaitu menjaga babi. Dan karena kelaparannya, dia ingin memakan makanan babi itu. Kalau kita melihatnya dari sini, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tapi tidak ada seorang pun yang memberikan kepadanya. Betapa kesiannya anak bungsu ini. Mempunyai segala-galanya di rumahnya, mempunyai bapak yang begitu mengasihinya. Tetap dia memutuskan hubungannya, mengambilkan segalanya dan pergi ke tempat lain dan menghabiskan semua duit itu, dan akhirnya dia tinggal bersama babi-babi. Saudara-saudara sekalian, ada kalanya kita adalah anak yang mengkhianati Bapa kita di surga karena kita tidak mau mengikut apa yang ingin diberitahu oleh Bapa kita di surga melalui firman-Nya. Karena kita ingin menghappykan diri kita saja, menjadikan diri kita happy saja. Kita tak kisah apa yang berlaku di luar. Dan ada kala kita lupa segala kebaikan yang diberikan oleh Bapa kita di surga. Jadi anak yang mengkhianati ini telah tahu bahwa beliau telah membuat salah. Beliau membuat salah. Dan kita lihat daripada ayat seterusnya, di mana saya tahu ya, anak ini telah menjadi anak yang sadar, udah sadarkan kesalahannya. Di dalam Lukas pasal 15 ayat 13 ke 19, kita tahu bahwa lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Saudara-saudara sekalian, apabila kita jatuh ke dalam lubang, kita dapati kita telah buat salah yang begitu besar sekali. Kita kena sadar, kita kena tahu ini sudah salah. Ini sudah tidak ikut apa yang dikatakan oleh Tuhan, tidak ikut firman Tuhan. Jadi pada waktu itu kita kena faham bahwa Bapa kita, apa yang pernah Bapa kita bagi kepada kita pada waktu dulu. Penyesalan ini perlu membawa kepada perubahan diri. Saya tahu banyak orang yang menyesal, tapi mereka tidak ingin mengubah dirinya. Saya masih ingat lagi adik laki saya, waktu di sekolah dia pernah ditangkap karena menghisap rokok. Jadi dia ditangkap oleh bapak saya dan dia dipukul. Lepas dipukul dia balik ke rumah, dia menangis. Dan saya masih ingat parutnya masih ada lagi di kakinya. Selepas 1 bulan dia memang menyesal. Dia menyesal kali menghisap rokok. Tapi selepas 1 bulan dia balik kepada perangai asal dia. Dia masih balik kepada merokok. Dia menyesal tapi tidak pernah mau mengubah diri. Adik saya sekarang sudah berumur 38 tahun ya. Udah 20 lebih tahun dia menghisap rokok. Karena dia tahu dia menyesal tapi dia tidak mau mengubah dirinya. Tapi di sini anak ini dia telah menyesal dan dia ingin mengubah dirinya. Karena dia menyatakan, dia tahu bahwa bersama bapaknya adalah lebih baik daripada berada dengan dirinya sendiri. Karena dia tahu berada dengan bapaknya segalanya diberikan. Dia tidak butuh makanan. Dia tahu segalanya terbaik akan dapat dalam hidupnya. Karena dia telah melepaskan bapaknya, dia datang seorang diri. Tiada seorang pun yang dapat menolongnya. Dan dalam akhir ayat itu kita tahu bahwa dia menyatakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa. Maksudnya anak ini terus sadar bahwa dia sudah buat salah. Dan inilah waktunya dia kena kembali kepada bapaknya dan memberitahu bapaknya yang dia telah berdosa kepada bapaknya dan juga surga. Karena bukan saja dia meminta hartanya, malahan dia cuma memberitahu bapaknya, yang saya sudah anggap kamu mati Bapak. Saya maukan harta saya saja. Anak ini sudah sadar. Anak ini sudah tahu apa yang dia buat salah. Dan anak ini ingin berubah dan kembali kepada jalan yang betul. Saudara-saudari sekalian, adakah dalam hidup kita ini kita masih berputar-putar dalam kesalahan kita? Adakah kita masih mengambil jalan yang salah dalam hidup kita? Kita tidak menghiraukan firman Tuhan. Kita tidak menghiraukan apa yang diajari oleh ibu bapak kita di rumah kita. Kita tidak menghiraukan kawan-kawan seiman yang menyatakan yang apa yang kita melakukan itu salah. Tapi kita cuma hiraukan diri kita saja. Saudara-saudari sekalian, sadarlah pada hari ini bahwa pada waktunya inilah kita kena berubah. Pada waktu inilah kita kena kembali kepada Bapa kita. Jadi sadarlah dulu apakah kesalahan kita. Dan ambillah keputusan untuk berubah dan pulang kepada Bapa.
Bahagian ketiga yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah anak yang kembali. Di Lukas, firman Lukas pasal 15 ayat 20 ke 24. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ingin saya membawa perhatian kepada saudara-saudarinya. Apabila anaknya udah sadar dan ulang-ulang pulang ke rumahnya, bapaknya dari jauh udah nampak anaknya pulang, dan bapaknya udah tahu anaknya udah kembali. Bapaknya tidak menunggu anaknya datang untuk meminta maaf, tapi bapaknya udah nampak anaknya kembali, maka bapaknya udah tahu yang anaknya ini sudah sadar, anaknya ini udah menyesal, dan anaknya ini mau kembali. Jadi bapaknya terus berlari ke arah anaknya, memeluk dia dan mencium dia. Saudara-saudari sekalian, Bapa kita di surga adalah seperti Bapa dalam perumpamaan ini. Apabila kita kembali kepada jalan Bapa, Bapa kita akan terus datang kepada kita, mengurapi kita, mencium kita. Jadi kita kena sebagai anak, kita tahu apa yang kita buat salah itu, kita bisa kembali. Anak itu mengaku salah. Selepas bapaknya datang, anaknya itu masih mengaku salah kepada bapaknya, yang kepada bapaknya. Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Saudara-saudara yang dikasihi, apabila anaknya sudah bersadar diri dan menyatakan saya tidak layak menjadi anak, tapi saya cuma layak menjadi orang upahan, bapaknya tetap menaikkan dia menjadi anaknya. Karena dari sini kita tahu bahwa bapaknya suruh orang upahannya membawakan jubah yang terbaik, memakaikan cincin dan memakaikan sepatu. Kalau ikut tradisi mereka ya, orang Israel, kalau seseorang anak itu adalah ketua rumah juga, selepas bapaknya, anaknya adalah ketua rumah. Jadi ketua rumah itu perlu memakai jubah, perlu ada cincin dan perlu pakai sepatu. Cuma orang upahan saja tak memakai sepatu, tak memakai cincin dan tak memakai jubah. Jadi walaupun anaknya tahu bahwa dia tidak layak untuk menjadi anak kepada bapaknya karena dosanya yang begitu besar sekali, bapaknya tetap menaikkan dia balik kepada tempat asal anaknya itu, yaitu menjadikannya anak kesayangannya. Dan bapaknya juga meminta anak lembu tambun untuk disembelihkan, dan juga mereka makan dan bersuka cita karena anaknya telah mati menjadi hidup kembali dan telah hilang dan didapati kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Saudara-saudari sekalian, apabila kita kembali kepada Bapa kita di surga, seluruh surga akan meraihkan dan bersuka cita karena tahu bahwa seorang anaknya sudah kembali kepada bapaknya. Malaikat-malaikat ini akan bersorak gembira, lagu-lagu rohani akan menjerit-jerit di surga karena anaknya telah kembali. Saudara-saudari sekalian, kita sebagai anak Bapa kita di surga, kita perlu kembali kepada Bapa kita. Kita perlu tahu bahwa walaupun segala dosa yang kita lakukan, Bapa tetap akan menerima kita dengan sepenuh hatinya dan akan mengembalikan kita kepada asal kita, yaitu anak kepada Bapa di surga. Saya percaya kita semua ada kalanya ada beberapa soalan di dalam hati kita. Soalan pertamanya adalah, adakah kita jauh dari Bapa di surga? Mungkin kita rasa kita terlalu jauh dah dari Bapa kita di surga. Kita udah gak bisa kembali dah. Maksudnya kita udah terlalu jauh sampai kita tahu yang kita tidak tahu macam mana kembali kepada Bapa kita. Ataupun ada seorang di mana apakah kita malu dengan dosa kita? Kita mungkin telah melakukan sesuatu yang tidak enak dalam hidup kita. Mungkin ada benda yang bukannya besar seperti membunuh orang, tapi ada kalanya dosa-dosa seperti menipu, merompak, ataupun coba melakukan sesuatu yang dihalang oleh firman Tuhan. Kita merasakan dosa kita ini tidak dapat memberikan kita peluang untuk berjumpa dengan Bapa kita. Ataupun kita sering ada soalan macam ini. Segala yang telah lakukan, semua benda yang telah saya lakukan, saya sendiri tidak dapat melihat diri saya sendiri di cermin. Tapi bisakah Bapa saya terima setelah apa yang telah saya lakukan? Saudara-saudari yang dikasihi, Bapa kita di surga akan terima kita walaupun betapa besarnya dosa kita, walaupun betapa
benda yang kita melakukan itu tidak akan kembali. Asalkan kita seperti anak di dalam firman Tuhan ini, di mana kita menyadari kesalahan kita, kita mengubah diri kita, dan kita menyatakan kepada kita kembali kepada Bapa kita, dan Bapa kita akan menerima kita dan memeluk kita. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, 1 minggu lagi Paskah akan tiba, dan kita sebagai umat Kristen ini perlu dan pastikan kita kembali kepada jalan Tuhan, kita kembali kepada jalan Yesus Kristus. Dan kita tahu waktu-waktu ini banyak benda yang berlaku di sekitar kita, ada banyak persoalan. Namun ingin saya membawa fokus Anda kepada Yesus Kristus yang telah mengorbankan diri di atas salibnya karena kesalahan kita. Dan ingat ya, firman Tuhan menyatakan bahwa setelah kita menerima Yesus Kristus, segala dosa kita, segala kesalahan kita telah pun dibersihkan oleh darah Beliau. Jadi pada hari ini ingin saya menyatakan kepada saudara-saudara sekalian, jangan sesekali kita memandang pada diri kita dan menyatakan kita terlalu kotor untuk sampai ke depan Bapa. Padahal firman Tuhan menyatakan orang yang sakit yang memerlukan dokter, bukan orang yang sehat. Kita semua orang sakit, saudara-saudara sekalian. Kita semua berdosa. Mungkin kita rasa dosa kita terlalu besar, tapi ingin saya sampaikan bahwa tak ada dosa besar atau kecil, tak ada dosa yang tak dapat diampuni oleh Bapa kita di surga. Yang cuma pentingnya kita mau kembali kepada Bapa kita, dan Bapa kita akan menerima kita dengan seadanya. Saudara-saudari sekalian, Bapa menyayangi kita. Kembalilah anak-anak. Inilah perkataan terakhir yang ingin saya sampaikan pada hari ini kepada saudara-saudari sekalian. Dan saya berharap pada hari ini Anda semua dapat melihat firman Tuhan ini dengan lebih mendalam, dan tengokkan diri kita sendiri kepada sebagai anaknya itu. Mungkin kita rasa kita ini terlalu jauh daripada Tuhan, atau mungkin ada orang tidak akan menerima kita. Tapi yang pasti saya ingin bilangkan di sini hari ini adalah Bapa di surga pasti akan menerima kita, pasti akan melupakan segala dosa kita dan memberikan kita kehidupan yang baru. Dan ingat saudara-saudari sekalian, apabila anaknya kembali kepada bapaknya, dia dibawakan naik kepada sebagai anaknya kembali. Dia diberikan jubah, diberikan cincin, dan diberikan sepatu. Jadi apabila kita kembali kepada Bapa kita di surga, segala yang kita hilang, segala yang kita buat akan dibersihkan oleh Bapa kita. Padahal saya percaya bahwa kita akan dinaikkan. Tahun 2020 ini saya percaya adalah tahun yang akan bagus untuk umat Kristen di seluruh dunia ini. Dan sebagai umat Kristen saya percaya kita akan dinaikkan oleh Tuhan dan membawa kepada surga pada suatu hari nanti. Dan kita semua bisa menjadi kesaksian kepada kawan-kawan kita yang bukan Kristen, dan memberitahu mereka bahwa Bapa kita di surga terima kita seandainya. Tidak akan mendatangkan segala undang-undang, tapi akan menerima kita dengan sepenuh hatinya. Jadi saudara-saudari sekalian, saya berharap firman Tuhan pada hari ini dapat memberikan Anda sedikit sebanyak tentang karakteristik Bapa kita di surga. Jadi janganlah malu kita dengan Bapa kita. Janganlah kita merasakan dosa kita terlalu besar, tapi kembalilah kepada Bapa kita. Marilah kita bersyukur kepada Bapa kita dan menyatakan bahwa Bapa di surga adalah Bapa saya selama-lamanya, pada hari ini, semalam, hari ini, dan selama-lamanya. Terima kasih, dan kita akan berjumpa lagi minggu depan. Shalom.